Bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab oleh kelompok 7. Waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 7 membuka sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Putri Hernandi, perwakilan dari kelompok 7 akan membuka pertanyaan. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan mencantumkan nama, NIM, dan kelompok. Saya izin bertanya dari kelompok 1. Namanya Maulidia Rahmatillah, NIM 01. Negara apa yang pertama kali menganut paham liberalisme? Terima kasih. Saya Akmal Setiawan dari kelompok 2, NIM saya 15 2011 31 3005. Apa yang dimaksud dengan liberalisme dan contoh perilaku liberalisme itu apa aja? Terima kasih. Apakah ada lagi? Izin bertanya. Perkenalkan, saya Yulia dari kelompok 6 NIM 057. Pertanyaannya, di sebuah konsep tentang pemahaman liberalisme ditemui pernyataan seperti ini. Ideologi liberalisme ini dapat menyebabkan suatu perselisihan yang mengatasnamakan kebebasan individu, jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan pengimplementasian yang tepat. Menurut kalian, bagaimana cara memberikan pemahaman dan pengimplementasian yang tepat agar tidak terjadi suatu perselisihan yang mengatasnamakan individu? Terima kasih. Saya izin bertanya. Saya Fedisa Rahmaritanti dari kelompok 3 NIM 059. Pertanyaannya yaitu, apa hubungan kapitalisme dan liberalisme? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kurnia Julianto dengan NIM 063 kelompok 5 izin bertanya. Apa yang terjadi jika Indonesia terlalu liberal? Apakah Indonesia mampu mencontoh kemajuan pada negara-negara liberal seperti Amerika Serikat? Kalau tidak, bagaimana solusinya? Terima kasih. Saya Alvina Nur Labibah dari kelompok 4 dengan NIM 047. Saya mau bertanya, apakah demokrasi liberal mampu menyejahterakan masyarakat? Jika iya, jelaskan alasannya, dan jika tidak, jelaskan alasannya. Terima kasih. Saya Taskia Aulia Nabila dengan NIM 067 dari kelompok 8 izin bertanya. Jelaskan mengapa keberadaan individu dapat membentuk suatu masyarakat dalam sistem liberalisme. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Faik Alia dari kelompok 10 NIM 058. Mengapa paham liberalisme sangat cepat menyebar ke negara-negara hampir seluruh dunia? Terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah. Langsung saja kelompok saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Yang pertama akan dijawab oleh Adel. Adel, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dia untuk waktunya. Saya di sini perwakilan kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan dari Lutfi mengenai apa yang terjadi apabila Indonesia terlalu liberal
Dan apa Indonesia mampu mencontoh kemajuan pada negara-negara liberal seperti Amerika Serikat? Kalau tidak, bagaimana solusinya? Apabila Indonesia terlalu menganut paham liberal, Indonesia akan menjadi negara yang berbanding terbalik dengan keadaan Indonesia yang sekarang, baik itu dari aspek budaya sampai dengan aspek keagamaan. Indonesia akan menjadi negara yang bebas dan tidak memiliki aturan yang dapat menjadi tatanan hidup masyarakat karena menganut paham kebebasan secara keseluruhan. Indonesia meskipun tidak menganut paham liberalisme dapat mencontoh kemajuan negara liberal dengan ideologi Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Namun harus ditingkatkan dalam pengembangan SDM Indonesia yang lebih maju dan pastinya nanti juga akan mengikuti aspek yang lainnya. Terima kasih. Apakah Lutfi sudah puas dengan jawabannya? Ya, penjelasannya sudah dapat saya pahami dengan baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Karen. Dipersilahkan kepada Karen untuk menjawab pertanyaan. Baik, karena Karen sedang mengalami kendala jaringan, maka pertanyaan akan saya lanjutkan oleh saya sendiri. Saya menjawab pertanyaan dari Akmal Wahyu Setiawan tentang apa yang dimaksud dengan liberalisme dan berikan 3 contoh perilaku liberalisme. Liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang berdasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, paham liberalisme mencita-citakan masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Contohnya seperti seorang warga negara bebas melakukan hubungan intim dengan syarat mereka telah berumur 18 tahun karena orang tersebut dianggap sudah dewasa. Yang kedua, seorang warga negara diperbolehkan memakai atau menyimpan senjata berbahaya seperti pisau dengan tujuan untuk berjaga atau untuk melindungi diri mereka, terkecuali mereka berada di dalam tempat keramaian seperti di pesawat, di dalam kereta api, dan lain-lain. Lalu, seorang warga negara bebas untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka, walaupun hal itu jika di Indonesia tergolong perbuatan yang sangat dilarang. Sebagai contoh, membuat website tentang video-video porno online yang sangat banyak kita temui di situs-situs luar negeri seperti negara Amerika. Namun hal tersebut di negara mereka tidak dilarang karena menurut pandangan negara, pekerjaan tersebut tidak melanggar undang-undang dan tidak pernah ada yang merasa rugi dengan adanya situs tersebut. Apakah dapat diterima, Akmal? Iya, sangat bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sepertinya Karen sinyalnya sudah membaik. Apakah bisa menjawab pertanyaannya, Karen? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alma mengenai mengapa liberalisme cepat menyebar di seluruh dunia. Karena liberalisme kan menitik beratkan pada kebebasan individu untuk berkembang dan memiliki ruang lingkup hak individu yang harus dihormati tanpa intervensi suatu negara. Pasti setiap negara kan mempunyai peraturan-peraturan yang mempunyai kemungkinan dapat mengancam keberadaan hak individu tersebut. Karena itu pasti akan muncul suatu kelompok liberalisme. Biasanya problem-problem yang ditimbulkan itu seperti problem kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, ataupun melawan kapitalisme. Sehingga liberalisme ini memperjuangkan hak individu untuk mendapatkan haknya dan berkembang sesuai dengan potensi dirinya. Apakah Alma bisa menerima jawaban ini?
Iya, sudah. Makasih, Karen. Ya, Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh Rahma. Kepada Rahma dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina. Apakah demokrasi liberal mampu menyejahterakan masyarakat? Jika iya, jelaskan alasannya, dan jika tidak, jelaskan alasannya. Jawabannya adalah bisa iya dan bisa juga tidak. Karena demokrasi liberal memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dari demokrasi liberal, masyarakatnya dapat menjalani hidup tanpa harus tertekan, karena dalam demokrasi liberal menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga masyarakatnya dapat dengan mudah berkarya dan berkreativitas. Sedangkan kekurangannya adalah masyarakat kurang peduli dengan peraturan yang ada dan juga memunculkan adanya kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi dari kelompok lainnya. Apakah sudah jelas, Alvina? Sudah. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh Elika. Kepada Elika dipersilahkan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Taskia. Dari Taskia, kelompok 8, jelaskan mengapa keberadaan individu dapat membentuk suatu masyarakat dalam sistem liberalisme. Karena sistem liberalisme sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan serta persamaan hak, sehingga liberalisme mencita-citakan kebebasan dan menolak adanya pembatasan di setiap individu untuk membentuk suatu masyarakat. Untuk Taskia, apa sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Devi. Kepada Devi dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Helena. Bagaimana, apa saja dampak dari liberalisme bagi Indonesia? Liberalisme identik dengan mementingkan dirinya sendiri. Jadi apabila Indonesia menganut sistem liberalisme, maka negara Indonesia juga akan identik dengan sifat yang individualisme, bahkan dengan rasa kebersamaan dan gotong royongnya tidak akan ada di ciri khas Indonesia itu sendiri. Apakah sudah diterima oleh Herlina? Herlina? Apakah suara saya terdengar, Herlina? Iya, terdengar. Sudah jelas apa akan saya ulangi lagi? Sudah jelas. Sudah Herlina. jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Herlina. Baik, selanjutnya akan disampaikan jawaban selanjutnya akan disampaikan oleh Elika. Kepada Elika dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulidia, kelompok 1. Negara apa yang pertama kali menganut paham liberalisme? Menurut saya, negara yang pertama menganut paham liberalisme yaitu Amerika Serikat, karena negara tersebut memang terkenal dengan kebebasannya yang luar biasa dijunjung tinggi. Dengan adanya kebebasan tersebut, negara Amerika Serikat memang terlihat maju dan dikenal sebagai salah satu negara adidaya atau superpower.
pemberlakuan liberalisme di negara tersebut dapat dikatakan sebagai pemberlakuan liberalisme yang paling murni. Artian dari paling murni sendiri yaitu kebebasan individu benar-benar terjamin. Apakah sudah jelas untuk Maulidia? Sudah, makasih Lika. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdisa Rahmaretanti tentang apa hubungan kapitalisme dan liberalisme. Kapitalisme merupakan sebuah relasi sosial di mana di dalamnya didasari dengan perikatan materi atau ekonomi. Sedangkan liberalisme adalah paham politik atau ideologi politik di mana diberikannya kebebasan individu dalam menentukan arah dan tujuannya dalam berpolitik secara bebas tanpa intervensi dari pihak manapun. Orientasi utama dari kapitalisme adalah profit atau keuntungan individu. Jadi bagi kaum kapitalis, mereka juga menekankan adanya individualisme dan kebebasan individu. Bagi kaum liberal sendiri, kapitalisme ini merupakan simbol dari kemajuan ekonomi dan eksistensi masyarakatnya. Adanya persaingan individu dalam mencari keuntungan dapat mempengaruhi percepatan terhadap industrialisasi ekonomi. Hubungan antara liberalisme dan kapitalisme sendiri terbilang sangat erat. Namun jika ingin melihat secara tegas, benang merah yang nampak jelas terletak pada pandangan mereka terhadap kondisi ekonomi. Apakah sudah jelas, Ferdisa? Sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah dari kelompok 7 sudah selesai menjawab seluruh pertanyaan? Satu lagi pertanyaan yang akan dijawab oleh Adel. Kepada Adel dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yulia. Pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana cara memberikan pemahaman dan pengimplementasian yang tepat agar tidak terjadi suatu perselisihan yang mengatasnamakan individu? Dengan cara yang tepat adalah menanamkan pembelajaran akhlak dan moral yang baik sejak dini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Yang kedua, mempelajari, memahami, dan menerapkan ajaran agama masing-masing dengan baik dan benar agar dapat menjalani kehidupan dengan damai tanpa adanya rasa bersaing yang tidak baik antara sesama umat beragama. Yang paling penting adalah belajar untuk lebih memahami dan lebih menerima semua pendapat dari masing-masing individu tanpa memaksakan kehendak, karena sesungguhnya masing-masing individu berhak untuk berpendapat. Kita tidak boleh untuk membenarkan pendapat tersebut jika memang salah tanpa adanya tindakan yang menghakimi. Terima kasih. Yulia, apakah sudah jelas dengan jawaban saya? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Baik, pertanyaan sudah kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari penyampaian maupun kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.